Kamu telah lulus ujian terakhir. Aku perlu kamu mendengar ini sebelum hari esok tiba, karena apa yang akan aku ungkapkan mengubah segalanya di antara kita. Jangan terburu-buru melewati kata-kata ini. Jangan anggap ini sesuatu yang bisa kamu kembali lagi nanti. Kamu baru saja melewati sesuatu yang membentuk ulang dirimu, meskipun kamu belum bisa menjelaskannya. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu hanya bertahan melewati musim yang berat lagi, masa penantian lagi, perjuangan sunyi yang tidak ada yang memperhatikan. Tetapi apa yang kamu lalui bukanlah hal biasa. Itu adalah ambang batas. Dan sebelum kamu melangkah ke apa yang akan datang berikutnya, kamu perlu memahami apa yang baru saja terjadi. Ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu belum mengerti apa yang baru saja kamu lalui, dan aku tidak akan membiarkan kamu melangkah ke hari esok tanpa mengetahui kebenarannya. Hari esok membawa bobot baru, tanggung jawab baru, kedekatan baru di antara kita. Dan jika kamu memasuki hari itu tanpa kejernihan, kamu akan mempertanyakan dirimu sendiri lagi. Kamu akan bertanya-tanya, apakah kamu siap? Kamu akan meragukan apa yang sedang aku kerjakan. Aku tidak menginginkan itu untukmu. Aku ingin kamu melangkah maju dengan kokoh, bukan dengan ragu. Maka dengarkanlah sekarang dengan segenap hatimu, bukan dengan rasa takut, bukan dengan keraguan, melainkan dengan keberanian tenang yang telah tumbuh di dalam dirimu. Tetaplah bersamaku sekarang. Apa yang akan aku katakan akan mengubah cara kamu memandang masa lalumu, imanmu, dan masa depanmu. Kamu telah melihat ke belakang dan menyebut hidupmu sebagai perjuangan, keterlambatan, kebingungan. Kamu menyebutnya kehilangan, ketahanan, kelangsungan hidup. Tapi kamu belum menyebutnya dengan nama yang sesungguhnya. Itu adalah ujian. Bukan ujian yang dirancang agar kamu gagal. Bukan ujian yang dimaksudkan untuk melelahkanmu. Tetapi ujian yang mengungkapkan siapa dirimu ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika tidak ada yang dijamin, ketika jawaban lambat datang dan perasaan terasa tipis. Kamu lulus ujian terakhir ini bukan karena kamu tidak pernah ragu, bukan karena kamu selalu kuat, bukan karena kamu selalu melakukan segalanya dengan benar. Kamu lulus karena kamu bertahan. Kamu bertahan ketika pergi terasa lebih mudah. Kamu bertahan ketika harapan terasa rapuh. Kamu bertahan ketika doa terasa sunyi dan usaha terasa berat. Kamu tetap jujur, kamu tetap terbuka, kamu tetap manusiawi, dan itu lebih berarti dari yang kamu sadari. Aku menyaksikanmu di saat-saat ketika kamu merasa tidak terlihat. Aku menyaksikanmu ketika kamu mempertanyakan apakah usahamu berarti. Aku menyaksikanmu memilih integritas ketika jalan pintas tidak akan ada yang menyadarinya. Aku menyaksikanmu bergulat di dalam diri dan tetap hadir di luar. Aku menyaksikanmu menolak kepahitan ketika kekecewaan mencoba berakar. Momen-momen itu tidak kecil. Itulah ukurannya. Dan kamu lulus. Kamu mungkin berpikir ujian itu hanya soal ketahanan. Tetapi itu juga soal kepercayaan. Bisakah kamu mempercayaku tanpa jaminan?
Bisakah kamu mempercayaku tanpa kemajuan yang bisa kamu tunjukkan? Bisakah kamu mempercayaku tanpa tepuk tangan, tanpa kejelasan, tanpa hadiah yang segera datang? Kamu tidak selalu merasa yakin, tetapi kamu tetap bersedia. Dan kesediaan adalah pintu menuju pertumbuhan. Ini tidak bisa menunggu karena apa yang berubah di antara kita sekarang bukan jarak melainkan kedekatan, bukan tekanan melainkan kepercayaan. Lulus ujian ini berarti aku bisa berbicara kepadamu dengan cara yang berbeda. Berarti aku bisa memimpinmu dengan lebih langsung. Berarti aku bisa mempercayakanmu dengan kejernihan yang sebelumnya akan membebanimu. Kamu bukan orang yang sama seperti ketika musim ini dimulai. Kamu lebih kokoh, kamu lebih tenang di dalam. Kamu lebih sedikit didorong oleh rasa takut dan lebih banyak dipimpin oleh kesadaran. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi melalui setiap hari yang berat. Kamu tidak menyerah. Kamu berdiri di tepi hari esok dan berpikir itu akan seperti hari kemarin. Tapi tidak akan. Hari esok bukan sekadar hari lain. Itu adalah kelanjutan dengan kedalaman baru. Dan kedalaman membutuhkan pemahaman. Itulah mengapa aku berbicara sekarang, bukan nanti. Jika kamu menunggu, kamu akan melangkah maju tanpa menyadari betapa banyak kamu telah bertumbuh, dan kamu akan meremehkan dirimu sendiri lagi. Aku tidak ingin kamu membawa keraguan lama itu ke musim yang baru. Tetaplah bersamaku. Biarkan kata-kata ini menetap. Kamu telah lama mempersiapkan diri untuk kekecewaan, menjaga harapanmu. Kamu belajar melindungi dirimu karena harapan pernah menyakitimu. Tetapi perlindungan itu telah menjalankan tugasnya. Itu membawamu melewati ujian. Dan sekarang saatnya untuk sedikit melonggarkan peganganmu agar bisa menerima apa yang datang berikutnya. Ya Tuhan, ambillah seluruh diriku jika kamu siap melepaskan dan mempercayainya. Kamu lulus ujian terakhir, karena ketika segalanya terasa tidak pasti, kamu memilih untuk tidak menjadi seseorang yang tidak akan kamu kenali. Kamu tidak mengeras. Kamu tidak kehilangan belas kasih. Kamu tidak meninggalkan kebenaran demi merasa aman. Kamu beradaptasi tanpa kehilangan intimu. Itu langkah. Itulah kesiapan. Ini tidak bisa menunggu karena pemahaman harus datang sebelum gerakan. Jika kamu melangkah maju tanpa mengetahui apa yang baru saja kamu lalui, kamu akan salah memberi label pada musim berikutnya sebagai tekanan alih-alih izin. Kamu akan berpikir kamu perlu berjuang lagi, membuktikan lagi, bertahan lagi. Tetapi sesuatu telah bergeser. Dan aku perlu kamu mengetahui itu sebelum kamu mengambil langkah berikutnya. Tetaplah bersamaku sekarang. Aku tahu sebagian dari dirimu lelah dengan pesan-pesan yang menjanjikan perubahan. Aku tahu sebagian dari dirimu berhati-hati, memberitahumu untuk tidak terlalu cepat percaya. Kehati-hatian itu pernah melindungimu, tetapi saat ini itu mencoba menghalangimu dari melihat kebenaran. Kebenaran itu tidak dramatis, itu stabil, itu tenang. Dan itu berkata, kamu siap. Apa yang akan aku ungkapkan mengubah segalanya di antara kita, karena kepercayaan telah dibangun.
Bukan jenis kepercayaan yang keras, yang menyombongkan diri, tetapi jenis yang tenang, yang bertahan. Aku bisa mengandalkanmu dengan cara yang sebelumnya tidak bisa aku lakukan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu jujur. Bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu setia dalam cara-cara kecil yang tidak terlihat. Kamu telah menunggu tanda bahwa sekarang semuanya berbeda. Inilah tanda itu. Bukan kembang api, bukan kebisingan. Pemahaman. Pemahaman bahwa apa yang kamu pikir hanyalah kelangsungan hidup, sebenarnya adalah pembentukan. Apa yang kamu pikir adalah keterlambatan, sebenarnya adalah persiapan. Apa yang kamu pikir adalah kelemahan, sebenarnya adalah kekuatan yang sedang dimurnikan. Jangan terburu-buru melewati momen ini. Kamu akan melangkah ke hari esok dengan mata baru. Jika kamu membiarkan kebenaran ini menetap, kamu akan berjalan lebih ringan. Kamu akan lebih sedikit bertanya. Kamu akan lebih mempercayai dirimu sendiri, karena kamu akhirnya akan melihat bahwa kamu tidak hanya bertahan, kamu bertumbuh. Tetaplah bersamaku. Kamu lulus ujian terakhir. Dan apa yang datang berikutnya bukan sesuatu yang harus kamu raih. Itu sesuatu yang siap kamu terima. Kamu lulus ujian terakhir, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Aku menyaksikanmu melewatinya dengan tenang, tanpa pengumuman, tanpa pengakuan, tanpa kejelasan yang memberitahumu bahwa ini penting. Itu tidak datang dengan keributan atau upacara. Itu tidak terlihat seperti kemenangan. Itu terlihat seperti ketahanan. Itu terlihat seperti bertahan ketika pergi terasa lebih mudah. Itu terlihat seperti memilih kejujuran ketika berpura-pura akan melindungimu. Itu terlihat seperti bangun dengan lelah dan tetap hadir dengan kekuatan apapun yang masih tersisa. Itulah ujian itu. Dan kamu lulus. Kamu pikir ujian datang dengan instruksi yang jelas dan hasil yang nyata. Kamu mengharapkan sesuatu yang dramatis, sesuatu yang memberitahumu bahwa kamu sedang dinilai. Tetapi ujian yang paling menentukan adalah yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, yang bertanya siapa kamu ketika tidak ada yang dijanjikan dan tidak ada yang memperhatikan. Ujian ini mengukur hatimu, bukan penampilanmu. Ini mengukur kepercayaanmu, bukan hasilmu. Ini mengukur kesediaanmu untuk tetap hadir ketika jawaban lambat dan perasaan tipis. Aku melihatmu bertahan ketika kamu tidak merasa kuat. Aku melihatmu mempercayai ketika kamu tidak merasa yakin. Aku melihatmu tetap rendah hati ketika frustrasi menggodamu untuk mengeras. Kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu meragukan kemajuanmu. Kamu bertanya-tanya apakah apa yang kamu lakukan berarti. Tetapi bahkan dalam ketidakpastian itu, kamu tetap jujur. Kamu tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu tidak meninggalkan nilai-nilaimu demi merasa aman. Kamu tidak menukar kebenaran dengan kenyamanan. Pilihan-pilihan itulah yang menjadi tanda kelulusan. Kamu tidak lulus karena kamu sempurna. Kamu lulus karena kamu setia dalam cara-cara kecil yang tidak terlihat. Kamu lulus karena kamu menjaga hatimu tetap terbuka ketika kekecewaan mencoba menutupnya.
Kamu lulus karena kamu tidak membiarkan sinisme menjadi perisaimu. Kamu lulus karena kamu terus mendengarkan. Bahkan ketika suaraku terasa sunyi. Bahkan ketika doa terasa seperti usaha bukan koneksi. Kehadiranmu adalah ketaatanmu. Dan kehadiran itu sangat berarti. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak ada yang terjadi. Ketika kemajuan terasa tidak terlihat dan harapan terasa rapuh. Kamu mengira kamu sedang berdiam diri. Tetapi berdiam diri dalam iman bukan berarti stagnan. Itu adalah ketahanan. Itu adalah keberanian untuk tetap di mana kamu berada sampai kejelasan tiba. Kamu tidak berlari ke depan. Kamu tidak memaksakan jawaban. Kamu bertahan. Dan bertahan itu membentuk kekuatan yang tidak bisa kamu dapatkan dengan cara lain. Kamu berpikir ujian itu tentang seberapa banyak yang bisa kamu tanggung. Itu juga tentang seberapa lembutnya kamu bisa membawa dirimu sendiri sambil menanggungnya. Apakah kamu akan menjadi keras pada dirimu sendiri? Apakah kamu akan membiarkan rasa malu mendefinisikanmu? Apakah kamu akan mengubah pertanyaan-pertanyaanmu menjadi tuduhan? Kamu belajar untuk bersabar dengan dirimu sendiri. Kamu belajar untuk mengenali batasmu tanpa menyerah. Kamu belajar untuk beristirahat tanpa berhenti. Pelajaran-pelajaran itu tidak terasa seperti kemenangan, tetapi itulah yang mereka sesungguhnya. Aku menyaksikanmu taat dengan tenang, bukan dengan isyarat-isyarat besar, tetapi dengan pilihan yang konsisten. Kamu memilih integritas ketika tidak ada yang akan memperhatikan jika kamu berkompromi. Kamu memilih kebaikan ketika kepahitan terasa wajar. Kamu memilih pengendalian diri ketika bereaksi akan memberikanmu kelegaan. Ini bukan keputusan yang keras. Mereka bersifat internal. Mereka bersifat pribadi, dan mereka mengungkapkan kesiapanmu lebih jelas dari pencapaian publik manapun. Ada saat-saat ketika kamu berpikir kamu gagal karena perjuangan tidak segera berakhir. Tetapi lamanya sebuah ujian tidak menentukan kegagalan. Kadang panjangnya itulah yang mengungkapkan ketahanan. Kamu sedang diperlihatkan siapa dirimu ketika garis akhir tidak terlihat. Kamu belajar bagaimana hidup tanpa jaminan yang terus-menerus. Itu tidak mudah. Itu membutuhkan kepercayaan yang tidak bergantung pada perasaan baik atau melihat hasil. Kamu tidak tahu ini adalah ujian terakhir, karena ujian terakhir jarang mengumumkan diri mereka sendiri. Mereka datang setelah banyak ujian lainnya, dengan tenang mengukur apa yang telah dipelajari di sepanjang jalan. Ujian ini bertanya, apakah kamu akan terus berjalan? Bahkan ketika jalurnya terasa biasa lagi, bahkan ketika kegembiraan memudar, bahkan ketika tidak ada yang terasa baru, kamu melakukannya. Dan konsistensi itu adalah kekuatan. Aku melihat keberanianmu yang tidak terlihat. Aku melihatmu menolak keinginan untuk membuat dirimu mati rasa. Aku melihatmu duduk dengan ketidaknyamanan alih-alih melarikan diri darinya. Aku melihatmu memilih refleksi daripada pengalihan. Pilihan-pilihan itu memurnikanmu. Mereka membuatmu lebih kokoh, lebih tenang, lebih sadar. Kamu bukan orang yang sama seperti ketika musim ini dimulai. Kamu mungkin tidak merasa menang, tetapi kamu berakar. Itulah kemenangan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa?
Aku tidak memberitahumu lebih awal. Mengapa aku tidak menandai momen itu dengan kejelasan? Karena pengakuan bukan hadiahnya. Pembentuklah hadiahnya. Kamu sedang dibentuk, bukan dipuji. Jika kamu tahu itu adalah ujian, kamu mungkin akan berpura-pura tampil. Sebaliknya, kamu hidup dengan jujur. Kejujuran itulah yang memenuhi syaratmu. Kamu lulus karena kamu tidak meninggalkan nilai-nilaimu ketika mereka menjadi tidak nyaman. Kamu lulus karena kamu terus memilih kebenaran daripada kenyamanan. Kamu lulus karena kamu tetap mau belajar, bahkan ketika kamu lelah dengan pelajaran yang sama. Kamu lulus karena kamu tetap terhubung denganku, tidak dengan sempurna tetapi dengan tekun. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak terlihat, ketika kamu mempertanyakan apakah ada yang memperhatikan usahamu. Aku memperhatikan. Aku menghitung setiap kemenangan yang tenang, setiap momen ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Setiap kali kamu memberitahu dirimu sendiri untuk mencoba lagi esok hari, momen-momen itu tidak kecil. Itulah ukurannya. Ujian ini tidak memintamu untuk membuktikan nilaimu. Itu mengungkapkannya. Itu menunjukkan bahwa imanmu tidak bergantung pada kondisi. Itu menunjukkan bahwa karaktermu tidak bersifat pertunjukan. Itu menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya dengan pemahaman yang lebih dalam, karena kamu tidak menuntutnya sebelum waktunya. Kamu menunggu, kamu bertahan, kamu tetap terbuka. Kamu mungkin masih merasa lelah. Lulus ujian tidak selalu membawa kelegaan segera. Kadang itu membawa kesadaran. Kesadaran tentang betapa banyak yang telah kamu pikul. Kesadaran tentang betapa kuatnya kamu telah menjadi secara diam-diam. Kesadaran bahwa sesuatu telah bergeser meskipun belum ada yang terlihat berbeda. Kesadaran itulah awal dari istirahat. Aku ingin kamu melepaskan keyakinan bahwa kemenangan harus terlihat dramatis. Kemenangan yang sunyi mengubah kehidupan. Kekuatan yang tidak terlihat bertahan lama. Kamu berdiri di sini sekarang karena kamu melewati sesuatu yang sebelumnya akan menghancurkanmu. Bukan karena kamu tidak terkalahkan, tetapi karena kamu bertumbuh. Kamu bahkan tidak tahu itu sedang terjadi, tetapi kamu sedang menjadi seseorang yang bisa dipercaya dengan apa yang datang berikutnya. Kamu belajar bagaimana berjalan tanpa konfirmasi yang terus-menerus. Kamu belajar bagaimana mendengarkan tanpa kepanikan. Kamu belajar bagaimana tetap hadir ketika hasil tidak jelas. Kemampuan-kemampuan itu sangat berarti. Aku memberitahumu sekarang karena pengakuan datang setelah pembentukan, bukan sebelumnya. Kamu lulus ujian terakhir. Dan apa artinya itu bukan tekanan, bukan harapan, bukan tanggung jawab yang tak berujung. Itu berarti kesiapan. Itu berarti kepercayaan telah dibangun. Itu berarti jalan ke depan akan terasa berbeda, lebih kokoh, lebih ringan. Karena kamu tidak lagi membawa ketidakpastian yang sama seperti dulu. Kamu tidak hanya bertahan, kamu belajar. Kamu tidak hanya bertahan, kamu matang. Kamu tidak hanya menunggu, kamu menjadi. Dan aku menyaksikan setiap langkahnya. Kamu lulus ujian terakhir. Dan sekarang, dengan kebenaran yang menetap di dalam dirimu,
kamu bisa melangkah maju mengetahui bahwa kekuatan tenangmu tidak pernah tidak terlihat dan kemenanganmu tidak pernah diragukan. Aku perlu kamu melewati musim itu sendirian. Bukan karena aku ingin kamu terisolasi, bukan karena aku berpaling, dan tidak pernah karena kamu tidak layak mendapat dukungan. Aku perlu kamu mendengar ini dengan jelas, karena kesepian memiliki cara untuk menulis ulang kenangan dan mengubah pemurnian menjadi penolakan. Apa yang kamu alami bukan pengabaian. Itu adalah persiapan. Itu adalah penyempitan suara-suara yang sakral agar kamu akhirnya bisa mendengar suaraku tanpa gangguan. Ada orang-orang yang kamu harapkan berdiri di sisimu yang perlahan menjauh. Ada hubungan yang berubah tanpa penjelasan. Ada saat-saat ketika kamu menjangkau dan merasa tidak didengar, tidak dilihat, tidak didukung. Kamu mempertanyakan dirimu sendiri selama momen-momen itu. Kamu bertanya-tanya apa yang kamu lakukan salah. Kamu bertanya-tanya apakah kamu terlalu banyak atau tidak cukup. Tetapi apa yang terasa seperti kehilangan sebenarnya adalah ruang yang sedang dibuat. Ruang itu tidak nyaman ketika kamu tidak tahu mengapa itu ada. Tetapi ruang itu diperlukan ketika sesuatu yang baru sedang terbentuk. Aku membutuhkanmu sendirian karena kamu sedang belajar untuk bersandar pada sesuatu yang tidak bisa menghilang. Untuk waktu yang lama, kamu mengambil kekuatan dari dipahami, dari diterima, dari dikelilingi orang-orang. Tidak ada yang salah dengan hal-hal itu, tetapi mereka adalah fondasi yang rapuh. Mereka bergeser seiring suasana hati, musim, dan keadaan. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih kokoh di dalam dirimu, sesuatu yang tidak akan runtuh ketika orang-orang salah memahamimu atau gagal hadir seperti yang kamu harapkan. Ketika suara-suara di sekitarmu menjadi sunyi, itu memaksamu untuk mendengarkan ke dalam. Ketika dorongan semangat memudar, itu mengungkapkan apa yang benar-benar menopangmu. Ketika kamu merasa disalahpahami, itu memperlihatkan betapa banyak kamu bergantung pada dipahami dengan benar agar merasa aman. Paparan itu bukan dimaksudkan untuk mempermalukanmu. Itu dimaksudkan untuk membebaskanmu. Kamu sedang diundang untuk meletakkan rasa harga dirimu di suatu tempat yang lebih dalam dari respons manusia. Aku tahu betapa beratnya itu. Aku tahu ada malam-malam ketika keheningan terasa lebih keras dari kebisingan. Aku tahu kamu memutar ulang percakapan bertanya-tanya apakah kamu seharusnya mengatakan sesuatu yang berbeda. Bertanya-tanya apakah kejelasan akan membuat orang-orang tetap dekat. Tetapi kejelasan bukan masalahnya. Waktu dan keselarasan adalah masalahnya. Beberapa orang hanya bisa berjalan bersamamu sampai titik tertentu. Di luar itu, kehadiran mereka akan mengharuskanmu untuk mengecilkan dirimu, menjelaskan dirimu tanpa henti, atau menunda pertumbuhan untuk menjaga kenyamanan koneksi. Aku membutuhkanmu sendirian karena kamu sedang belajar discernment. Discernment tumbuh paling baik dalam ketenangan. Ia menajam ketika pengaruh eksternal yang menarik perhatianmu berkurang. Ketika kamu dikelilingi orang-orang, mudah untuk mengacaukan konsensus dengan kebenaran. Ketika kamu sendirian, kebenaran menjadi lebih jelas karena tidak lagi bersaing dengan kebisingan. Kamu mulai memperhatikan apa yang terasa benar daripada apa yang populer.
Kamu mulai mempercayai apa yang menenteramkan rohmu daripada apa yang menyenangkan orang lain. Ada saat-saat ketika kamu merasa tidak terlihat, seolah ketidakhadiranmu tidak berarti bagi siapapun. Rasa sakit itu memotong dalam-dalam. Tetapi tidak terlihat oleh manusia bukan berarti tidak terlihat olehku. Bahkan, beberapa pembentukan terpenting terjadi ketika tidak ada penonton. Ketika tidak ada yang memperhatikan, kamu menemukan siapa dirimu tanpa pertunjukan. Kamu belajar bagaimana memilih integritas tanpa tepuk tangan. Kamu belajar bagaimana terus maju tanpa validasi. Jenis kekuatan seperti itu tidak bisa diajarkan dengan cara lain. Aku membutuhkanmu sendirian karena kamu masih mencampur adukan koneksi dengan ketergantungan. Ketergantungan terasa seperti kedekatan, tetapi diam-diam mengikis kepercayaan pada dirimu sendiri dan padaku. Kamu sedang belajar bagaimana berdiri tanpa terlalu berat, bersandar pada orang lain untuk menopangmu. Bukan karena kamu tidak boleh pernah membutuhkan dukungan, tetapi karena dukungan seharusnya menambah kekuatanmu, bukan menggantikannya. Kamu merasa disalahpahami karena kamu sedang berubah. Pertumbuhan sering menciptakan jarak sebelum menciptakan keselarasan. Bahasa yang kamu pelajari tidak lagi cocok dengan percakapan di sekitarmu. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan tidak sesuai dengan jawaban yang sudah dikenal. Ketidakcocokan itu terasa sepi, tetapi itu juga merupakan tanda bahwa kamu sedang bergerak maju. Tetap dikelilingi orang-orang akan mengharuskanmu untuk berhenti bertumbuh. Aku tidak akan meminta itu darimu. Aku tahu ada saat-saat ketika kamu berdoa memohon kelegaan dari kesepian itu. Aku mendengar doa-doa itu, dan kadang jawabannya bukan menghilangkan kesepian, tetapi menemukan makna di dalamnya. Kesepian bisa terasa kosong, tetapi bisa juga menjernihkan. Ia mengungkapkan apa yang kamu pegang erat. Ia menunjukkan apa yang kamu takutkan untuk kehilangan. Ia mengajarkan apa yang benar-benar menopangmu ketika segalanya lain telah dilucuti. Aku ada bersamamu dalam musim itu lebih dekat dari yang kamu sadari. Aku tidak mengisi keheningan dengan kebisingan, karena kebisingan akan mengalihkanmu dari apa yang sedang terbentuk. Aku tetap hadir, sementara kamu belajar bagaimana duduk bersama dirimu sendiri tanpa menghakimi. Aku menyaksikanmu menjadi lebih jujur, lebih reflektif, lebih berbelas kasih. Kualitas-kualitas itu sedang dibentuk dalam ketenangan. Kamu belajar bagaimana berdoa tanpa pertunjukan, bagaimana berbicara dengan jujur daripada dengan mengesankan, bagaimana mengakui ketika kamu lelah daripada berpura-pura kamu baik-baik saja. Doa-doa itu menjangkauku dengan dalam karena mereka nyata. Kamu tidak lagi berdoa untuk dilihat. Kamu berdoa untuk dipeluk. Pergeseran itu sangat berarti. Aku perlu kamu menggantikan ketergantungan pada validasi eksternal dengan keyakinan internal. Validasi eksternal bersifat sementara. Ia naik dan turun. Keyakinan internal yang berakar dalam kehadiranku tetap kokoh. Ketika kamu belajar bagaimana duduk bersamaku tanpa membutuhkan orang lain untuk mengkonfirmasi nilaimu, sesuatu di dalam dirimu menetap. Kamu menjadi kurang reaktif, kurang putus asa untuk penjelasan, lebih berakar. Musim ini juga mengajarkanmu empati.
Kamu sekarang mengenali kesepian dalam diri orang lain tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kamu memahami keheningan tanpa menghakiminya. Kamu mendengarkan secara berbeda karena kamu tahu rasanya tidak dipahami. Empati itu akan lebih berarti dari yang kamu bayangkan. Ia akan memandu cara kamu mencintai, cara kamu memimpin, cara kamu merespons. Aku tidak menjauhkan semua orang dari hidupmu. Aku memurnikan lingkaranmu. Aku membiarkan jarak di mana kedekatan akan menghambat pertumbuhan. Dan aku menjaga koneksi di mana ia bisa bertumbuh bersamamu, bukannya menahanmu. Pemurnian bukan penolakan, itu ketepatan. Kamu tidak dimaksudkan untuk tetap sendirian selamanya. Ini adalah musim, bukan hukuman. Tetapi musim memiliki tujuan. Dan tujuan musim ini adalah untuk memperkuat fondasimu, untuk mengajarkanmu bagaimana berdiri ketika dukungan tipis, untuk menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak ditinggalkan ketika kamu sendirian. Kamu sedang dipersiapkan. Sekarang kamu tahu bagaimana duduk dalam keheningan tanpa melarikan diri darinya. Kamu tahu bagaimana mendengarkan tanpa panik. Kamu tahu bagaimana mempercayai tanpa jaminan yang terus-menerus. Itu bukan hal-hal kecil. Itulah tanda-tanda kedewasaan. Dan mereka dibentuk ketika tidak ada orang lain yang bisa mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Aku perlu kamu melewati musim itu sendirian, agar ketika kamu berjalan bersama orang lain lagi, kamu melakukannya dengan bebas, bukan dengan takut. Kamu tidak akan lagi berpegang erat untuk dipahami dengan mengorbankan kebenaranmu. Kamu tidak akan lagi puas dengan koneksi yang mengharuskanmu untuk mengecilkan dirimu. Kamu akan memilih hubungan yang menemuimu dalam kejujuran, bukan dalam pertunjukan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu dimurnikan. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak tanpa dukungan. Kamu sedang diperkuat dari dalam keluar. Dan sekarang, karena kamu telah melewati musim itu, kamu lebih kokoh. Kamu jelas. Kamu kurang bergantung pada persetujuan dan lebih tertambat pada kebenaran. Itulah mengapa apa yang datang berikutnya akan terasa berbeda. Kamu tidak perlu menggenggam. Kamu tidak perlu membuktikan. Kamu akan berjalan dengan keyakinan yang tenang, mengetahui bahwa kamu bisa berdiri baik ketika orang lain berjalan di sisimu maupun tidak. Aku ada bersamamu setiap langkah, meskipun rasanya tidak ada orang lain yang ada. Dan kekuatan yang kamu bawa sekarang adalah bukti bahwa kesepian itu tidak pernah kosong. Itu sakral. Sementara kamu berjuang, aku sedang memperhatikan hal-hal yang tidak pernah kamu pikirkan sedang diukur. Aku tidak memperhatikan kesempurnaan. Aku tidak menghitung berapa kali kamu merasa kuat atau seberapa sering kamu melakukan segalanya dengan benar. Aku memperhatikan hatimu. Aku memperhatikan bagaimana kamu membawa dirimu sendiri ketika tidak ada yang meyakinkanmu. Bagaimana kamu merespons ketika tekanan menumpuk dengan tenang. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika jawaban tidak datang. Kamu pikir perjuangan berarti ada yang salah. Tetapi perjuangan adalah latar di mana kesiapanmu sedang diungkapkan.
Aku memperhatikan sikapmu lebih dari kemajuanmu. Ketika sesuatu tidak bergerak seperti yang kamu harapkan, apakah hatimu mengeras atau melunak? Ketika kekecewaan datang, apakah kamu berpaling ke dalam dengan kejujuran atau keluar dengan menyalahkan? Ketika keheningan berlangsung lebih lama dari yang bisa kamu nyaman, apakah kamu melarikan diri darinya atau duduk bersamanya? Ini bukan detail kecil, mereka adalah inti dari ujian. Kesiapan tidak dibuktikan oleh kecepatan, itu dibuktikan oleh sikap. Aku memperhatikan apa yang kamu lakukan secara pribadi, bukan apa yang kamu tunjukkan di depan umum. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika tidak ada hadiah untuk tetap setia, bagaimana kamu hidup? Apakah kamu tetap setia pada siapa dirimu? Atau apakah kamu mulai mengambil jalan pintas untuk meringankan tekanan? Apakah kamu berbicara kepada dirimu sendiri dengan kekejaman? Atau apakah kamu belajar bagaimana menunjukkan belas kasih kepada dirimu sendiri? Momen-momen itu lebih berarti dari yang kamu tahu. Pilihan-pilihan pribadi membentuk kekuatan di hadapan umum. Aku memperhatikan bagaimana kamu menangani frustrasi. Tekanan mengungkapkan apa yang ada di bawah permukaan. Ketika segalanya terasa tidak adil, ketika usaha tidak membawa hasil, ketika kejelasan menolak untuk datang, aku memperhatikan apakah kamu membiarkan kepahitan menetap atau apakah kamu tetap terbuka, bahkan ketika kamu lelah. Kamu tidak selalu merasa sabar, tetapi kamu memilih untuk tidak menyerah pada dirimu sendiri atau padaku. Pilihan itu tidak keras, tetapi itu kuat. Aku memperhatikan reaksimu di bawah tekanan, bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk melihat seberapa dalam kamu mempercayai. Kepercayaan tidak berarti kamu tidak pernah bertanya. Itu berarti kamu tidak membiarkan pertanyaan berubah menjadi tuduhan. Kamu bertanya dengan jujur. Kamu bergulat. Kamu bertanya mengapa. Tetapi kamu tidak menutup hatimu. Kamu tidak memutuskan bahwa keheningan berarti ketidakhadiran. Kamu mempertahankan hubungan bahkan ketika pemahaman tertinggal di belakang. Itulah kepercayaan yang tumbuh melalui pengalaman, bukan asumsi. Aku memperhatikan bagaimana kamu menangani godaan. Bukan hanya jenis yang jelas, tetapi jenis yang halus. Godaan untuk membuat dirimu mati rasa. Godaan untuk mengalihkan dirimu tanpa henti. Godaan untuk menjadi sinis dan berhenti peduli. Godaan untuk percaya bahwa tidak ada yang berarti karena harapan terasa berisiko. Kamu merasakan tarikan-tarikan itu. Kamu tidak menyangkalnya. Tetapi kamu tidak membiarkan mereka mendefinisikanmu. Kamu untuk menjadi seseorang yang tidak akan kamu kenali kemudian. Pengendalian diri itu sangat berarti. Aku memperhatikan bagaimana kamu berbicara ketika kamu lelah. Kata-kata yang lelah sering mengungkapkan keyakinan yang sebenarnya. Apakah kamu mengucapkan keputusasaan atas dirimu sendiri? Atau apakah kamu berhenti sebelum membiarkan kekecewaan mengambil alih? Kamu tidak selalu positif. Aku tidak mencari itu. Aku memperhatikan apakah kamu tetap jujur tanpa menjadi tidak ada harapan. Kamu belajar bagaimana menamai rasa sakit
tanpa membiarkannya menjadi identitasmu. Itulah kedewasaan. Aku memperhatikan kesediaanmu untuk mempercayai tanpa jawaban. Ini adalah salah satu hal terpenting yang aku perhatikan. Bisakah kamu terus berjalan tanpa mengetahui persis kemana jalur itu menuju? Bisakah kamu menerima ketidakpastian tanpa kepanikan? Bisakah kamu hidup tanpa jaminan yang terus-menerus bahwa kamu melakukannya dengan benar? Kamu tidak selalu merasa yakin, tetapi kamu terus bergerak dengan lembut ke depan daripada membeku. Kesediaan itu memberitahuku bahwa kamu siap untuk kejernihan yang lebih besar nantinya. Aku memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang lain sementara kamu sedang terluka. Rasa sakit sering menyempitkan perspektif. Itu membuat orang menjadi protektif diri, tidak sabar, keras. Kamu merasakan rasa sakit yang dalam, tetapi kamu tidak kehilangan belas kasih. Kamu masih memperhatikan orang lain. Kamu masih peduli. Kamu masih memilih kebaikan bahkan ketika kamu merasa kosong. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang dimurnikan oleh kerendahan hati. Aku memperhatikan apakah kamu mencoba mengendalikan hasil atau belajar untuk melepaskannya. Kontrol bisa terlihat seperti usaha, tetapi sering menyembunyikan rasa takut. Kamu perlahan belajar bahwa tidak segalanya bisa dikelola dengan paksaan. Kamu belajar bagaimana melepaskan tanpa menyerah. Pergeseran itu halus tetapi penting. Itu menunjukkan kepadaku bahwa kamu sedang belajar untuk mempercayai waktu daripada melawannya. Kamu pikir kamu sedang dihukum karena segalanya terasa berat. Tetapi hukuman berfokus pada kegagalan. Apa yang kamu alami berfokus pada pembentukan. Aku tidak bertanya apakah kamu layak mendapat sesuatu. Aku memperhatikan apakah kamu sedang menjadi seseorang yang bisa membawanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kesiapan bukan tentang bakat. Itu tentang stabilitas. Aku memperhatikan bagaimana kamu menangani harapanmu sendiri. Harapan bisa memotivasi, tetapi bisa juga menghancurkan ketika tidak terpenuhi. Kamu belajar bagaimana melonggarkan peganganmu pada garis waktu yang pernah kamu pegang erat. Kamu belajar bagaimana hidup tanpa jaminan. Fleksibilitas itu bukan penyerahan diri pada kekalahan. Itu adalah penyerahan diri pada kepercayaan. Aku memperhatikan bagaimana kamu kembali setelah momen-momen keraguan. Keraguan tidak mendiskualifikasimu. Yang penting adalah bahwa kamu kembali. Kamu tidak tinggal jauh. Kamu tidak menutup dirimu secara permanen. Kamu kembali, kadang dengan tenang, kadang dengan perlahan, tetapi kamu kembali. Kepulangan itu lebih berarti dari keraguan itu sendiri. Aku memperhatikan kerendahan hatimu. Kerendahan hati bukan berarti berpikir lebih rendah tentang dirimu sendiri. Itu berarti jujur tentang di mana kamu berada tanpa berpura-pura. Kamu mengakui ketika kamu lelah. Kamu mengakui ketika kamu bingung. Kamu mengakui ketika kamu membutuhkan bantuan. Kejujuran itu menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Kesombongan akan menghalanginya. Kamu memilih keterbukaan. Aku memperhatikan apakah kamu tetap mau belajar. Perjuangan bisa membuat orang menjadi defensif, bisa membuat mereka kaku.
Kamu membiarkan perjuangan untuk melembutkanmu. Kamu mendengarkan. Kamu merefleksikan. Kamu berubah ketika perubahan diperlukan. Kamu tidak berpegang pada kebenaran. Kamu berpegang pada kenyataan. Itulah sikap yang memungkinkan hikmat untuk berakar. Kamu percaya perjuangan berarti kamu gagal. Tetapi apa yang aku perhatikan menceritakan kisah yang berbeda. Aku melihat seseorang yang belajar bagaimana berdiri tanpa tepuk tangan. Seseorang yang belajar bagaimana mempercayai tanpa bukti. Seseorang yang belajar bagaimana tetap hadir tanpa kepastian. Inilah kualitas-kualitas yang menentukan kesiapan untuk apa yang datang berikutnya. Aku tidak memperhatikan seberapa cepat kamu keluar dari perjuangan. Aku memperhatikan seberapa dalam kamu sedang dibentuk di dalamnya. Aku tidak menghitung kesalahanmu. Aku mengamati pertumbuhanmu. Aku tidak mengukur hasilmu. Aku mengukur ketangguhanmu. Kamu tidak sedang dievaluasi untuk hukuman. Kamu sedang dievaluasi untuk tanggung jawab. Tanggung jawab membutuhkan keteguhan. Itu membutuhkan kerendahan hati. Itu membutuhkan kepercayaan yang tidak runtuh di bawah tekanan. Kamu menunjukkan kualitas-kualitas itu dengan tenang, konsisten, tidak sempurna, tetapi dengan tulus. Aku ingin kamu melepaskan rasa malu yang kamu kaitkan dengan perjuanganmu. Rasa malu mengatakan kamu seharusnya lebih baik. Makna mengatakan kamu sedang menjadi siap. Kamu tidak diuji untuk melihat apakah aku akan menolakmu. Kamu diuji untuk melihat apakah kamu bisa menangani kepercayaan yang lebih dalam tanpa kehilangan kedamaianmu. Semua yang kamu pikir mendiskualifikasimu sebenarnya sedang memenuhi syaratmu. Pertanyaan-pertanyaan, penantian, ketahanan yang tenang, pergulatan yang jujur, ini bukan tanda-tanda melawan kamu. Mereka adalah bukti kesiapan. Dan sekarang kamu tahu apa yang aku perhatikan. Bukan kesempurnaan, bukan pertunjukan, tetapi kehadiran, kejujuran, kepercayaan, kerendahan hati. Dan kamu menunjukkan semuanya, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak pernah dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Dan fakta bahwa kamu ada di sini sekarang, mendengarkan, terbuka, berakar, memberitahumu kebenaran itu. Kamu lulus bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu setia dalam cara-cara yang benar-benar penting. Aku berbicara sebelum hari esok, karena waktu lebih penting dari yang kamu sadari. Apa yang datang berikutnya bukan sesuatu yang bisa kamu masuki dengan buta dan kemudian pahami nanti. Pemahaman harus datang lebih dulu. Keselarasan harus menetap di dalam dirimu sebelum gerakan dimulai di luarmu. Jika kamu melangkah maju tanpa kejelasan, kamu akan salah membaca apa yang sedang aku lakukan. Kamu akan mengacaukan undangan dengan tekanan. Kamu akan mencampur adukan pertumbuhan dengan beban. Aku berbicara sekarang karena aku terlalu mengasihimu untuk membiarkanmu memasuki musim baru dengan membawa kesalahpahaman lama. Anakku, kamu telah lulus ujian terakhir.